Penn Brothers Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Agustus 1990. Rekan Cikal Multasam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Cikal. Ya, Patricia dan pemirsa, saham Barito Pacific menjadi salah satu saham yang pergerakannya menarik untuk dicermati. Masuk kami, saham dari Penn Brothers menarik untuk dicermati para pelaku pasar, dan berikut sejumlah data terkait Penn Brothers Tbk. Kita simak untuk PT Penn Brothers Tbk memiliki kode saham PBRX, melakukan IPO pada 16 Agustus 1990, saat ini berada di papan utama, ada di sektor miscellaneous industry dengan subsektor textile and garment. Ya, kita simak untuk pemegang saham PBRX sebesar 1,812 miliar atau 27,98% dimiliki oleh PT Trisetyo Manunggal Utama. Kemudian sebesar 16% atau 1,036 miliar dimiliki oleh PT Ganda Sawit Utama. Lalu sebesar 6,95% atau 450 juta dimiliki oleh UBS Singapore Birmingham International Ltd. Kemudian sebesar 4,19% atau 271 juta dimiliki oleh perseorangan. Kemudian sebesar 49% atau saham mayoritas 3,178 miliar dimiliki oleh masyarakat. Ya, kita simak saat ini pergerakan harga saham PBRX dimulai pada 31 Desember 2020 di harga Rp168 per lembar saham, lalu kemudian naik signifikan pada 5 Januari 2021 di Rp266 per lembar saham. Selanjutnya pada 28 Januari turun Rp192 per lembar saham, dan kemudian naik tipis di 5 Februari Rp199, dan selanjutnya cenderung trennya menurun di 26 Februari Rp190 per lembar saham, kemudian turun kembali pada 3 Maret Rp169, dan saat ini terakhir di 31 Maret kembali pada harga di 31 Desember 2020 yakni Rp168 per lembar saham. Demikian Patricia, informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cikal untuk informasi Anda. Kita lanjutkan dialog. Pak Edwin, melihat tadi pemaparan dari rekan Cikal Multasam terkait dengan pergerakan harga sahamnya. Kalau kita lihat di 5 Januari sempat berada di level 266. Itu level tertingginya sejak 31 Desember. Bagaimana kemudian analisa Anda terkait dengan pergerakan saham dari PBRX? Iya, ya, jadi kalau kita lihat kan year to date harga saham dari PBRX turun kurang lebih hampir sekitar 31% ya. Itu sebetulnya sejalan dengan kinerja daripada emiten tersebut, itu sebagai dampak daripada pandemik tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini harga saham PBRX sudah sangat rendah sekali ya, apalagi dengan perkiraan internal mereka akan naik. Penjualan itu kurang lebih sekitar 10%, perkiraan saya menjadi sekitar 771 juta dolar ya, dan dengan margin aja kita katakan net profit margin sekitar 3,7%, perkiraan saja net profit mereka di tahun ini sekitar 28,55 juta dolar atau kurang lebih sekitar 410 miliar. Nah, kita bagi dengan jumlah saham beredar ya, harusnya sih mereka punya EPS sekitar 57,6. Dengan hanya PE itu kurang lebih sekitar 5 kali, harga wajar daripada PBRX itu sebetulnya sekitar 288. Jadi dengan harga saat ini sekitar 168 itu very cheap dan very undervalued menurut saya sudah. Apa yang kemudian harus dilakukan PBRX untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2021? Ya, jadi menurut saya sih dengan hanya mereka di cover aja ya, penjualan yang memang sudah jadi main core bisnis mereka, ditambah lagi dengan beberapa action yang akan dilakukan oleh emiten ya untuk memperluas pangsa pasar mereka, juga memperluas mungkin merek-merek akan mereka ageni ya, dan menambah kapasitas produksi. Menurut saya target dari 10% tersebut itu tidak berlebihan, itu hanya kembali kepada masa sebelum terjadi pandemik, Mbak. Rekomendasi Anda, Pak Edwin, terakhir untuk saham PBRX? Iya, jadi kalau kita lihat harga sekarang 168 dan perkiraan minimal hanya dengan 5 kali PE itu very low ya. Dengan asumsi tadi EPS kita 57,6 ya, harga wajar dia sekitar 288, harusnya kita berani beli, Pak. Karena menurut saya sih harga daripada saham PBRX sekarang udah di lowest ya, sudah mencapai harga terendah ya. Kita bandingkan dengan perkiraan daripada kinerja mereka tahun 2021, harusnya beli, Mbak, untuk saham PBRX.
Oke, Pak Edwin, satu lagi, sebetulnya bagaimana sih persaingan di industri tekstil sejauh ini dari pandangan Anda? Apakah mungkin di masa pandemi semakin sengit atau seperti apa? Ya, kalau memang mereka itu tidak ada punya merek atau tidak punya off-taker atau punya memproduksi barang-barang tekstil secara umum, persaingan cukup ketat. Ada dari China, dari Vietnam dan beberapa negara lain. Tapi karena mereka memproduksi barang-barang yang sudah ada produk off-takernya dan untuk kelas menengah ke atas, karena merek-merek yang mereka ini juga merek-merek bagus ya dari Amerika, Jepang dan beberapa negara lain. Jadi mereka tidak perlu khawatir, Mbak, karena mereka setiap kali produksi sudah ada yang mengambil, sudah ada yang membeli. Jadi untuk menurut saya persaingan dengan merek-merek dengan perusahaan tekstil lain bagi PBRX tidak akan banyak terpengaruh, Mbak, karena memang mereka sudah ada off-takernya di luar negeri. Oke, satu lagi Pak Edwin, ini cukup membuat saya tergelitik begitu untuk menanyakan kepada Anda. Sebetulnya bagaimana posisi dari produk-produk kita di Indonesia ini kalau kita bandingkan dengan produk-produk luar negeri? Iya, kalau kita lihat PBRX itu sudah mengageni merek-merek terkenal ya. Jadi yang jadi masalah adalah yaitu tadi ya, dari sisi kualitas sebetulnya kita punya produk sudah diakui dunia. Makanya mereka emiten-emiten di luar negeri itu produsen luar negeri itu mengambil barang dari Indonesia. Jadi mereka mengakui sebetulnya kualitas daripada produk tekstil di Indonesia itu udah bagus. Nah, masalahnya tinggal kita mencari ya kan off-taker seperti yang dipunyai oleh PBRX itu sendiri, Mbak. Demikian. Oke, kualitas produk Indonesia cukup diakui di pasar internasional. Ya. Pak Edwin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak Patricia.